adik-adik. Wah, sukacita sekali ya. Minggu ini kita bisa bersekolah minggu lagi biarpun secara online. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat, diberkati Tuhan? Luar biasa. Pak Bambang gimana kabarnya? Luar biasa sehat. Luar biasa ya. Kita anak-anak Tuhan harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, karena kita akan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Mari adik-adik kita mau bersemangat, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Yuk, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur kita kepada Allah kita. Atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau memberkati kami, menyertai kami, memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami mau beribadah kepada Engkau. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan tolong supaya kami sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari pagi, dari awal hingga akhir di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik ya, puji Tuhan.
Ya, tidak terasa ya Pak Bambang ya. Minggu depan kita sudah merayakan hari apa? Natal. Hari Natal ya, hari kelahiran juru selamat kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus apa? Bersuka cita menyambut Natal ya, karena Tuhan Yesus itu lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia rela berkorban untuk kita. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau semangat, kita mau katakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Yuk semuanya tepuk tangan. Yuk kita semangat. untuk Bu Fajar, untuk Pak Bambang ya Pak, untuk adik-adik sekolah minggu semuanya, Dia lahir menjadi juru selamat kita. Oleh sebab itu, mari kita akan beritakan ya Pak ya kabar sukacita ini kepada semua orang. Kita mau siarkan bahwa Tuhan Yesus itu lahir. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan dimanapun juga. Ya. Di
kehadiran Tuhan Yesus itu tidak hanya menjadi milik kita ya Pak ya, tetapi kita harus kabarkan, kita harus siarkan supaya semua orang tahu bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita itu sudah lahir untuk kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, firman-Mu Tuhan berita bagi kami, terang bagi jalan hidup. Bersama-sama sebentar kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak kami bersyukur di kesempatan pagi yang indah ini, kalau kami boleh beribadah, kami boleh memuji, kami boleh meninggikan nama Engkau Tuhan pagi ini. Sebentar Tuhan, kalau kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi kami semuanya yang mendengarkannya, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu akan memperlengkapi kami semuanya Tuhan, dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu saat pagi yang indah ini, dan kami alaskan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Nah, shalom adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan. Pagi yang indah ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti halnya tema di bulan ini bahwa kita harus memiliki apa? Iman yang tangguh. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang iman yang tangguh itu dalam kitab Lukas pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-20. Pak Bambang akan membacakannya dengan cepat. Kalian di rumah menyimaknya ya. Jadi Pak Bambang akan membacakan firman Tuhan pagi ini tentang Lukas pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-20. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Gembala-gembala di daerah itu ada gembala-gembala yang ditinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, pagi ini kita berbicara tentang iman yang tangguh. Nah, terkhusus kita menyoroti tentang si gembala-gembala ini. Nah, gembala-gembala ini memiliki iman yang tangguh itu seperti apa toh? Kok dia dikatakan dia itu memiliki iman yang tangguh? Padahal dia belum mengenal yang namanya Tuhan Yesus itu secara detail pada waktu itu. Nah, kalau kita berbicara tentang tangguh, tangguh itu kan berarti apa? Kuat, mampu, semangat, ya. Terus kemudian yang namanya tangguh itu bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Nah, kalau gembala-gembala itu tidak memiliki iman yang tangguh, pada waktu malaikat Tuhan itu datang kepada dia akan cepat lari, takut, kemudian lari meninggalkan malaikat itu. Tetapi ketika malaikat itu datang menghampiri dia menyambutnya. Walaupun saat itu ketika malaikat datang dan wujudnya terang benderang, tetapi dia saat itu memang takut. Tetapi ketika malaikat itu mengatakan jangan takut, ya, dikatakan tadi apa? Malaikat mengatakan dengan jelas kepada si gembala-gembala itu, ya, dengan jelas mengatakan seperti ini, ya, kepada si gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Jadi ketika malaikat itu mengatakan itu kepada si gembala-gembala, imannya itu timbul, imannya itu muncul ketika yang mengatakan itu malaikat, bahwa apa yang disampaikan malaikat itu berarti akan terjadi suatu hal yang luar biasa besar. Nah, kalau malaikat mengatakan itu kepada si gembala itu, ya, berarti ada pesan yang luar biasa yang harus sampai kepada si gembala itu. Kalau malaikat sudah juga katakan jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, kalau malaikat itu mengatakan seperti itu kepada si gembala-gembala itu, ya, gembala itu akan langsung memiliki keberanian yang luar biasa, muncul iman yang luar biasa. Nah, saat ketika si malaikat sudah mengatakan itu, bala tentara surga itu datang menghampiri, ya, di belakang daripada malaikat itu. Nah, kalau seandainya si gembala itu juga takut melihat bala tentara surga yang begitu banyak memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dia pasti akan kabur. Tetapi inilah iman si gembala itu muncul. Karena apa? Ada pemberitaan, ada kesukaan besar yang nantinya dia pertama kali akan menyaksikannya. Ya, dikatakan dengan jelas tadi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini janji Tuhan itu sudah digenapi. Ketika malaikat mengatakan itu bahwa akan lahir hari ini bagimu, itu kesukaan yang besar. Nah, kesukaan itu diterima oleh si gembala-gembala itu. Dia nantinya akan meninggalkan apa? Ternak-ternaknya yang digembalakan itu di padang gurun. Ya, padahal kalau dinilai ternak itu ada nilainya, ada harganya, ada rupiahnya. Kalau ditinggalkan, kalau nanti dimakan singa, dia rugi. Kalau diambil orang, dia rugi. Kalau mati karena dia tidak perhatian, dia rugi. Tetapi inilah, dia mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, imannya muncul, timbul,
hal-hal yang tadinya harusnya dia itu rugi, tapi tidak dianggap rugi karena ada iman yang tangguh tadi untuk datang kepada bayi Yesus ketika malaikat tadi menyampaikan kepada si gembala itu. Nah, gembala itu langsung ada reaksinya untuk mencari bayi Yesus. Di mana toh dia? Ya, dia melihat bahwa di timur sana ada bintang yang bercahaya. Oh, di tempat itu sudah ternubuatkan. Nah, ketika si gembala-gembala itu datang kepada bayi Yesus, ya, apa yang terjadi? Sangat luar biasa bahwa dia datang kepada Yesus untuk menyembah bayi Yesus itu. Dia katakan malaikat-malaikat Tuhan itu ketika tadi memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, si gembala ini datang untuk mencari perkenanan Tuhan. Kalau dia tidak mau datang, berarti dia tidak mencari perkenanan Tuhan. Tetapi ketika dia datang, dia ada perkenanan Tuhan untuk si gembala-gembala itu. Menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ya. Kemudian ketika dia datang kepada Tuhan, ya, sudah meninggalkan waktunya, tenaganya, ternaknya, semuanya sudah ditinggalkan untuk datang kepada Tuhan. Bukan cuma itu saja, dia datang kepada Tuhan itu dengan kesungguhan hatinya, dengan iman yang tangguhnya. Nah, kalau dia memiliki iman itu, bahwa kesukaan besar itu diberikan kepada bangsa-bangsa dan diberikan kepada si gembala-gembala itu, dia cepat-cepat untuk mencari bayi Yesus itu. Karena apa? Malaikat Tuhan sudah menyampaikan itu. Nah, sekarang berbicara kepada adik-adik semuanya. Ketika adik-adik nanti mendengarkan berita ini, apa yang kalian akan lakukan? Duduk manis, tetap main HP, cari game online, atau malas-malasan di rumah, atau nggak mau berdoa, atau nggak mau beribadah. Itu pilihan. Tetapi kalau kalian sudah diberitakan ada kesukaan besar itu untuk kalian semuanya, kalian cepat-cepat setiap hari datang kepada Tuhan, setiap hari berfellowship kepada Tuhan, setiap hari mau memuji Tuhan, setiap hari berdoa, mau memuliakan nama Tuhan. Ya, kesukaan besar itu akan diberikan kepada kalian semuanya, sehingga ketika kalian juga mendengarkan berita itu, kalian juga memiliki iman yang tangguh. Dampaknya apa? Kalian juga setiap hari Minggu ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan, ada semangat untuk memuliakan Tuhan, ada semangat untuk memuji Tuhan, ada semangat untuk mencari wajah Tuhan. Nah, iman itu akan muncul di dalam kehidupan kalian kalau kalian senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Nah, Natal ini nanti akan menggugah kalian supaya iman kalian itu muncul, iman kalian itu tumbuh, iman kalian itu berkembang untuk datang kepada Tuhan. Nah, Pak Bambang nggak akan memperpanjang firman Tuhan pagi ini. Yang terpenting bahwa iman kalian akan muncul, akan timbul ketika kalian mendengarkan firman Tuhan. Kalau kalian mendengarkan firman Tuhan, berarti kalian mau datang kepada Tuhan. Kalau kalian datang kepada Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, iman itu semakin hari semakin akan menjadi kuat untuk di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Pak Bambang akan berdoa untuk kalian semuanya, biar kebenaran firman ini akan menjadi rema dalam kehidupan kalian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi maupun di surga. Dan pagi yang indah ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Anugerah, damai sejahtera, kesukaan besar itu sudah sampai kepada mereka semuanya Bapa. Dan kami percaya mereka akan memiliki iman yang tangguh, yang luar biasa, seperti halnya si gembala-gembala itu mendengarkan kabar kesukaan besar, dia cepat-cepat untuk datang kepada Engkau Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan akan menolong mereka, memberkati mereka, dan memberikan kemampuan di dalam kehidupan mereka masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami serahkan Tuhan acara selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya.
Amin. Nah, adik-adik, kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana bulan ini kita belajar tentang memiliki iman yang apa Pak? Tangguh. Tangguh, betul ya. Dan minggu ini kita belajar tentang gembala yang memiliki iman yang tangguh, yang ketika mendengar kabar tentang kelahiran Tuhan Yesus langsung cepat-cepat datang untuk mencari bayi Yesus, mengorbankan semua waktu, tenaga untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga ya, kita harus siapkan hati kita untuk kita akan menyambut hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan Natal sekolah minggu akan diadakan hari Sabtu ya Pak Bambang ya, tanggal 25 Desember. Adik-adik ingat ya, Sabtu tanggal 25 Desember jam 9 pagi di gereja ya, jangan lupa Sabtu 25 Desember jam 9 pagi di gereja kita akan mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, semua datang untuk kita bersama-sama bersukacita merayakan Natal. Sampai jumpa di hari Sabtu tanggal 25 Desember. Dadah.